warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas E, mata kuliah Toksikologi Lingkungan dan Produk Pertanian, program studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran. Nama saya Amanda Alia Sofian, NPM 122. Saya Kiki N. Stompul, NPM 1505 1018 0127. Saya Gita Putri Nabila, NPM A159. Saya Suprina Indriani, NPM A191. Nama saya Dinda Rusmaya Putri, NPM A212. Perkenalkan, nama saya Putri Intan Sernita dengan NPM A213. Nama saya Kiki Amalia, NPM A224. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai pembuatan fitoremediasi limbah cair dengan menggunakan tanaman bunga matahari yang kami beri nama talirma atau tangga alir matahari. Latar belakang pembuatan talirma adalah karena limbah merupakan salah satu masalah yang dapat mengganggu keseimbangan lingkungan, sehingga perlu adanya langkah-langkah pengolahan limbah, agar hasil buangan dari limbah tersebut dapat tetap ramah terhadap lingkungan atau tidak merusak lingkungan. Salah satu upaya untuk mengelola limbah ini adalah dengan fitoremediasi talirma. Nah, tanaman yang kita gunakan di sini ialah bunga matahari. Bunga matahari merupakan hiperakumulator timbal. Apa sih yang dimaksud dengan hiperakumulator? Jadi hiperakumulator merupakan kemampuan tanaman untuk menyerap logam melalui akar, kemudian diakumulasi di dalam tubuhnya untuk diolah kembali atau dibuang saat panen. Nah, selain itu, kita memilih bunga matahari juga karena dia merupakan tanaman hias sehingga dapat memperindah lingkungan. Timbal di limbah rumah tangga. Menurut WHO 2007, timbal atau PB bisa masuk dalam lingkungan dan tubuh manusia dari berbagai macam sumber seperti bensin atau petrol, bahan daur ulang, pembuangan baterai, mainan, cat, pipa, tanah, beberapa jenis kosmetik, bahan pangan, dan obat tradisional, serta berbagai sumber lainnya. Alat dan bahan yang kami gunakan dalam pembuatan proyek ini adalah pipa paralon, wadah penampungan yang terdiri dari dus, karton, lem, gunting, penggaris dan juga kertas warna, bunga matahari, dan juga air. Jadi untuk rancangan alat talirma akan dibuat seperti ini. Nanti limbah rumah tangga akan ditampung ke dalam sebuah wadah penampungan. Selanjutnya akan melewati beberapa proses penyaringan. Setelah itu, airnya akan ditampung ke dalam kolam. Yang di dalam kolam tersebut akan dibuat beberapa sekat untuk menanam bunga matahari sebagai fitoremediasinya. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai mekanisme dari talirma atau tangga alir matahari ini. Pertama-tama, tentu saja limbah yang berasal dari rumah tangga akan dialirkan ke wadah penampungan pertama. Selanjutnya, aliran air tersebut akan melalui beberapa tahapan, di antaranya pertama, di bak pertama, air tersebut akan melalui penyaringan dan pengendapan. Bak penyaringan dan pengendapan bertujuan untuk memisahkan air baku dari zat-zat seperti sampah, daun, rumput, pasir, ataupun benda besar lainnya. Lalu, air akan mengalir kepada bak kedua, di mana air limbah akan melalui tahapan koagulasi. Koagulasi merupakan proses pencampuran bahan kimia ke dalam air agar kotoran dalam air yang berupa padatan resuspensi seperti zat warna organik, lumpur halus, bakteri, dan benda-benda lainnya dapat menggumpal dan cepat mengendap. Selanjutnya, air akan dialirkan menuju bak ketiga dan akan mendapat perlakuan flokulasi. Flokulasi merupakan proses pembentukan flok sebagai akibat gabungan dari koloid-koloid dalam air sungai dan koagulan. Pembentukan flok akan terjadi dengan baik jika ditambahkan koagulan ke dalam air, kemudian dilakukan pengadukan lambat. Nah, selanjutnya ada sedimentasi. Jadi setelah tadi dikoagulasi dan flokulasi, airnya itu kita diamkan sampai gumpalan kotoran itu mengendap. Nah, dengan gumpalan kotorannya ini mengendap, maka jadikan airnya lebih jernih. Nah, selanjutnya kita filtrasi, di mana kan nggak semua kotoran itu mengendap. Ada kotoran-kotoran yang masanya dia lebih ringan, jadi dia masih melayang-layang di air. Nah, biar jadi benar-benar jernih, maka kita saring lagi
pakai saringan pasir silika atau dengan saringan yang kerapatannya tinggi. Nah, selanjutnya kita desinfeksi, di mana kita kasih disinfektan buat menghilangkan bakteri-bakteri patogennya. Setelah limbah tersebut melalui beberapa bak penampungan dan mendapatkan perlakuan-perlakuan tertentu, maka tahapan terakhir adalah aliran air akan berakhir pada wadah penampungan terakhir yang di dalamnya terdapat bunga matahari. Mekanisme penyerapan dan akumulasi logam berat oleh tumbuhan sendiri dapat dibagi menjadi 3 proses yang sinambung, yaitu penyerapan logam oleh akar, translokasi logam dari akar ke bagian tumbuhan lain, dan lokalisasi logam pada bagian sel tertentu untuk menjaga agar tidak menghambat metabolisme tumbuhan tersebut. Bunga matahari sendiri merupakan hiperakumulator timbal dan diendapkan dalam jaringan daun dan batang. Baiklah, jadi sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai tangga alir matahari. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.